Memang nikmat iman itu yang pertama ya. Saya belajar dulu dari makna Islam. Islam akar katanya apa? Ada aslama ya, ada salama, ada salima gitu. Dan poinnya 3, tunduk ya, tunduk, berserah diri, kemudian menyelamatkan. Saya itu takjub gitu dengan ada ayat Quran surat Ali Imran ya, ayat 83 yang dibilang bahwa maka mengapa masih ada orang yang mencari agama selain agama Allah gitu ya. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya tunduk gitu pada Allah. Artinya itu Islam gitu, telah berislam semua yang ada di langit dan di bumi gitu. Memang berserah itu ya ada 2 itu, antara bersyukur sama bersabar gitu. Artinya Islam itu selamat gitu. Oh, kalau kita nurut aturan Islam, kita akan selamat, kita yang akan diuntungkan. Ternyata juga selain itu kita juga lebih dari itu, salimah, menyelamatkan orang lain gitu. Kita menjalankan 5 rukun Islam ya, mulai dari syahadat. Syahadat itu kan dibilang kita berislam dengan akal, dengan kesadaran ya, karena kita berkata bersaksi itu bukan dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata hati kita dan dengan kesadaran. Maka dibilang nggak ada orang beragama kalau nggak berakal gitu ya. Jadi makanya nggak ada paksaan juga dalam memeluk Islam, Masya Allah gitu ya. Nggak ada kan yang bersyahadatnya dipaksa gitu. Ketika kita sudah bersyahadat, kita kan mulai kewajiban sholat. Itu berarti kita sudah dengan ritual ya, dengan seluruh anggota badan kita berislam. Kemudian kita berpuasa, itu berislam dengan dibilang dengan perut, dengan hati ya. Nahan lapar, nahan haus, nahan marah, nahan kesel, nahan iri, dengki dan sebagainya. Kemudian juga zakat ya, dengan harta kita juga berislam gitu. Kemudian dengan haji itu udah semua amalan ya. Ada puasanya, nahan-nahan, nggak boleh ngomong jelek-jelek. Kemudian ada bersedekah, berkurbannya juga ada. Itu Masya Allah gitu. Baru tingkatan selanjutnya yaitu berislam dengan iman. 6 rukun iman semua udah pada hafal, udah pada tahu. Nah itu kita nyatakan di lisan, kita yakin dengan hati kita amalkan dengan anggota badan kita. Baru tingkatan kedua itu kalau kita baru tahu rukun Islam, rukun iman gitu ya. Selanjutnya adalah kita harus berislam dengan ihsan, bukan yang keuntungan duniawi lah gitu. Bukan masih mikir lagi kalau aku udah kehilangan kemarin, ya Allah aku meninggalkan ini, terus Allah balikin aku apa gitu ya. Udah nggak ke situ arahnya, tapi lebih kita melakukan semua ibadah kita ini karena kita mencintai Allah gitu. Ternyata ada lagi, yaitu tingkat intelektual kita berislam di tingkat intelektual tuh gimana, yaitu ketika Islam menjadi cara pandang kita melihat semuanya, world view ya dibilangnya, yaitu dimana tadi apapun itu kita ngelihat secara keseluruhan, multidimensi ya, nggak cuman itu aja udah, tapi kita bisa
tadi berpikirnya itu dikaitkan dengan hal lain dan sebagainya gitu. Jadi itu luar biasa ya tantangannya gitu. Jadi waktu saya syahadat, bekal ilmunya itu baru tentang mentauhidkan Allah, rukun iman, rukun Islam. Dan tauhid itu yang saya kena banget gitu, bahwa ya ampun selama ini gitu ya saya kayak udah memberapakan Allah gitu ya. Ya Allah yang satu inilah yang bisa disebut Allah gitu, yang nggak bisa disamakan dengan makhluk. Itu yang paling menyadari saya waktu saat itu gitu. Setelahnya kenapa saya juga nggak jadi mundur gitu ya, mungkin kalau kita tahu deh, kalau yang mualaf pasti kita awalnya pasti taunya dengan semua banyak peraturan dan ritualnya Islam gitu ya. Tapi alhamdulillahnya tadi balik lagi sama kayak kata Pak Andre, kita itu kan memahami Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran itu justru yang isinya perintah, larangan itu cuman 3%. 97%-nya tadi betul tentang menggunakan akal dan iman gitu, bukan iman aja gitu, tapi menggunakan akal dan iman, ngomongin tentang tujuan hidup, ngomongin tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hal-hal lain gitu. Tapi kenapa yang diangkat itu lebih kayak Islam tuh susah, Islam tuh berat, Islam tuh banyak ritualnya kayak gitu. Nah untungnya enggak. Untungnya saat itu saya justru cinta banget sama Al-Quran, itu udah kayak saya baca surat cinta gitu kali ya gitu ya. Saya berapa kali bilang di ngaji cerdas juga, itu surat cintanya Allah gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang kenapa bisa bikin jadi apa ya, tadi yang Pak Farhan tanya itu sampai kayak langsung pengen belajar lagi ya, karena alhamdulillahnya itu kita langsung ngalamin itu ya, memahami itu langsung, bukan kata orang, bukan ikut-ikut aja gitu ya. Mungkin kalau ikut-ikut aja gitu kata orang, besok juga, seminggu lagi, sebulan lagi udah murtad. Capek gitu ya, banyak banget aturannya gitu ya, atau banyak banget yang diharamkan gitu ya, apalagi perempuan banyak nggak boleh ini, nggak boleh itu misalnya gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak gitu. Yang saya lihat justru cintanya Allah sama kita manusia, itu yang saya lihat gitu. Jadi ya akhirnya makin hari ke hari, walaupun banyak yang harus dikorbankan juga dengan keputusan ini, yang nggak ngerasa rugi, justru ngerasa, tadi kata Pak Andre sempat cerita di awal ya, nyesel kenapa nggak dari dulu gitu ya, bukan nyesel karena ini ya Pak, tapi nyesel kok baru sekarang gitu. Kalau tadi ditanya kok bisa-bisanya dibilang mudah gitu. Itu kalau saya melihatnya, bandinginnya kayak saya murid kalau dapat kisi-kisi dari guru itu malah seneng kan, pas ujian nanti ya 99% bakal bener lah gitu ya. Termasuk Islam menurut saya itu lengkap banget gitu Pak. Buat saya mudah, kenapa? Ada azan itu diingatin sholat. Kalau nggak ada azan mungkin ya tadi bisa aja ya bablas, memang bisa berdoa kapanpun, tapi kan bisa juga enggak yang ada jatuhnya. Tapi ketika di Islam ada azan, oh ya kita disuruh ingat Allah gitu. Menurut saya jadi malah lebih mudah gitu. Untuk orang seperti saya mungkin mudah lalai dan sebagainya, bagi saya itu jadi lebih mudah. Justru kayak ibu-ibu lah ya, kalau malah kita cerewet kan ke anak gitu Pak, kayak ayo nak ini, ayah ini, kan nggak ada buat kita bikin mereka supaya capek, supaya mereka sakit kan, yang ada untuk kebaikan anak kita gitu. Jadi saya rasanya gitu sama Allah, kayak malah ayo kamu harus sholat. Nanti panjang lagi tuh Pak kalau saya bahas tentang kenapa sih sholatnya harus di waktu subuh, kenapa waktu duha ada sholat, kenapa zuhur. Dari sisi medisnya ada lagi Pak. Itu saya Masya Allah, itu yang kenapa akhirnya saya tuh ya ampun nggak ada salahnya gitu. Saya nyari celahnya, salahnya tuh nggak ada Pak. Kenapa subuh itu disuruh ke masjid, jalan ke masjid gitu ya Pak. Yang laki-laki ini itu tingkat, ini yang pendek aja ya saya potongnya, tingkat ozon paling tinggi itu di jam subuh itu Pak.
Dan ozon kita tahu ya, sekarang banyak terapi ozon, itu buat yang baik buat kesehatan gitu. Dari dulu udah disuruh sama Allah berjalan ke masjid gitu ya, subuh-subuh dingin sih rasanya gitu, tapi masya Allah disitulah kita mendapatkan kesehatan. Itu baru secara iya betul, itu baru secara lahiriahnya lah ya gitu ya, apalagi keutamaannya itu kan sholat subuh berjamaah di masjid gitu. Terus juga kenapa sih sholat duha di jam segitu ya, dari sisi kesehatan ini saya cuma bahas dua aja karena detail tuh masya Allah gitu kalau dipelajari. Duha itu di saat itu ada penelitiannya bahwa di situ hormon stres kita justru meningkat di jam-jam duha itu. Apalagi yang ngantor ya, udah langsung habis briefing pagi udah dibagi nih tugas ya, ini selesai ini. Disitulah kita sholat, di situ hormon yang menghilangkan stres itu justru rilis, justru dilepaskan. Kita jadi netral lagi. Itu masya Allah ya kalau dikaitkan dengan itu gitu. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya saya menyimpulkannya justru kenapa Islam itu jadi mudah, karena sebenarnya semuanya itu berbalik lagi buat kebaikan kita. Allah yang buat, karena Allah juga nyiptain kita, beliau yang tahu gitu ya apa yang baik buat kita gitu. Saya ya anggaplah yang nyiptain handphone ya Pak, handphone kita udah dikasih manualnya, dibilang jangan waktu lagi di charge jangan sambil dipakai ya, jangan sampai overcharge ya, jangan sampai nanti baterainya nggak awet dan sebagainya. Itu Allah udah tahu. Kita nanti nggak boleh gini ya, nanti harus sholat ya 5 waktu. Perintah sholat aja tuh masya Allah ya udah harusnya 50 kali. Kita udah cuma di diskon gede-gedean jadi cuma 5 kali gitu ya. Tapi pahalanya tetap dengan yang 50 kali. Itu kan yang luar biasa baiknya Allah gitu ya. Dengan cuma 5 kali tapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali sehari. Itu semuanya balik lagi buat kita. Jadi kalau kita selalu husnuzon billah kepada Allah, selalu berprasangka baik sama Allah, kita tahu bahwa Allah nggak pernah mau bikin kita susah kok, Allah nggak mau pernah bikin kita sedih kok dan sebagainya. Tapi justru semua itu balik lagi buat kebaikan kita. Kalaupun kita belum tahu saat ini, husnuzon billah dulu gitu ya, percaya, dan kita niatnya itu taat dulu gitu, tapi nanti bonusnya ternyata ada. Itu masya Allah, saya cuma bisa bicara dari kesehatan gitu karena latar belakangnya itu gitu. Tapi kalau dari semua dimensi ilmu tuh masya Allah pasti terbukti gitu ya, gitu orang Allah gitu ya, yang menciptakan ini semua gitu, termasuk ilmu dan sebagainya itu Allah gitu ya. Pastinya itu yang udah paling bener ya Pak. Mudah-mudahan menjawab. Itu Pak Andri, sama Pak, jadi saya juga waktu habis sebulan ya, habis syahadat langsung dapat ujian kena tipu 300 berapa juta gitu, 378 juta penipuan masker lagi mahal-mahalnya tuh Pak, lagi pandemi kan. Itu saya cuman koordinir pembelian, saya setorkan uangnya, ternyata nggak datang barangnya. Ngambil keuntungan sepeser pun enggak sebenarnya, tapi saya harus membalikan sebesar itu gitu. Jadi bisa dibilang waktu saya pertama Islam itu, yang tadinya saya mempertahankan nama baik, kehormatan lah, kepercayaan orang, itu kayak langsung runtuh kan. Kayak saya udah nggak punya apa-apa lagi, uang segitu saya nggak punya. Terus apalagi ya tadi, mau uangnya dibalikan sekalipun mungkin kepercayaan orang nggak akan balik lagi kan ke saya. Kalau saya jualan lagi gitu, nanti nggak datang lagi, itu aja nggak jualan gitu ya, nanti kalau jualan jangan-jangan nggak balik lagi. Jadi itu yang saya belajar waktu saat itu, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya Allah. Jadi waktu saat itu saya cuma berpikirnya sejak hari itu ya bahwa saya udah nggak peduli lagi omongan orang, pengakuan orang kayak gitu. Terus juga nggak ada yang dikejar lagi. Dulu kayak hidup saya tuh penuh kayak harus mencapai ini, mencapai itu, target ini, target itu dunia semua gitu. Nggak ada sama sekali. Ya pasti berbuat baiknya iya gitu, beribadahnya iya gitu, tapi kayak nggak dominan gitu. Nah, tapi ketika bermuslim ini ya, ini apa yang saya rasakan itu ya, lebih ke yang penting gimana Allah lihat saya gitu.
Terus kalau dulu kayak inginnya jadi pusat perhatian gitu, sekarang malah bener makin kita menuntut ilmu dan sebagainya, makin merasa malu, makin merasa nggak tahu gitu. Jadinya kayak Mas Adam sih tahu, saya YouTube belum maju-maju lagi nih Pak sebenarnya, karena pas saya baca, aduh kok kayaknya tadi, kok kayak saya belum sampai sini, kayak saya nggak pantas nih ngomong segini gini, karena kayak rasanya kayak gitu, kayaknya saya harus belajar lagi dulu untuk lebih ini. Itu sih yang belakangan saya rasakan gitu ya, walaupun memang sebenarnya kan untuk menyampaikan kebaikan dan sebagainya ya siapapun bisa, dan malah mendakwakan ilmu itu kan fardu kifayah ya, udah harus dilakukan lah, wajib gitu bagi kita setiap muslim gitu. Jadi lebih ke itu Pak, mungkin bisa dibilang lebih orientasinya lebih ke akhirat tadi ya. Udah bukan mikirin lagi kayak gimana punya uang, rezeki, juga mikirnya tadi bukan untuk dulu mau bikin rumah ada kolam renangnya misalnya gitu ya, mau punya karena punya anak kan. Tapi kalau sekarang mikirnya punya uang, oh mau beli tanah buat bangun masjid kah, mau bangun rumah Quran kah gitu ya, yang bisa untuk tadi kata Bapak, saking cintanya sama uang mau dibawa mati gitu kan. Dibawa matinya maksudnya jadi pahala jariah kayak gitu, udah nggak arahnya ke yang tadi gitu. Barang juga kalau ibu-ibu sering misalnya koleksi apa segala macam, takut nanti pas dihisapnya kan dari mana dan kemana gitu ya. Kalau nanti kita mau jawabnya koleksi aja gitu, kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi itu sih ya, hal-hal itu yang antara lain paling beda yang saya rasakan.